Jadi kamu juga gitu, Dek. Yang sabar kalau diuji, Dek. Yang tenang, Dek, kalau diuji, Dek. Jangan marah-marah, apalagi sampai hatinya nggak tahan, kemudian jadi stres, gitu kan? Banyak loh orang-orang tuh yang jadi gila ketika kehilangan orang yang dia cinta. Banyak. Sampai ada tuh ibu-ibu ditinggal mati, anaknya masih kecil, kemana-mana bawa bantal. Anakku gitu katanya. Jadi gila, kesian. Ya Allah. Ada yang ditinggal suaminya meninggal, atau suaminya meninggalkan dia lah ya, gitu kan. Jadi stres gitu, banyak tuh yang kayak begitu gitu. Berarti kalau stres itu ini ya Ustazah, nggak sabar. Iya, artinya tuh nggak sabar gitu. Makanya mesti ngingetin diri terus. Gimana cara ngingetin dirinya? Diingetin dengan makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua punyanya Allah. Kita punya ibu, kamu punya ibu. Ibu kamu tuh punyanya Allah, bukan punya kamu. Kamu punya ayah. Ayah kamu itu teman-teman bukan punyanya kamu, punyanya Allah. Kamu punya suami misalnya, suami kamu bisa bilang bahwa ini punya kamu, betul, tapi sejatinya nggak ada yang beneran punya kamu, punyanya Allah. Kamu punya adik, kamu punya saudara gitu, kamu punya teman, semuanya memang sejatinya kamu bilang ini punya saya, teman saya, adik saya, kakak saya. Tapi seperti apapun kepemilikan yang kita punya di atas muka bumi ini, sejatinya pemilik sesungguhnya adalah Allah. Terhadap orang yang kita cintai, ketika diambil kembali oleh Allah, kita cuma bisa bilang, ya Allah, saya menyayanginya, tapi engkau lebih sayang kepadanya. Jadinya ya udah, saya ketika umi saya bilang, ya Allah, saya sayang sama umi saya, kau lebih sayang padanya. Saya ya Allah seneng barengan sama umi saya, bisa pandang wajah umi saya. Akan tetapi caramu menyenangkan umi saya jauh lebih hebat lagi. Maka ya Allah, saya sekarang udah gak bisa lagi nyenengin umi saya. Engkau ya Allah, bahagiakanlah umi saya di alam barzahnya. Gitu aja udah yang bisa kita lakukan. Adik-adik, yang bisa kita lakukan seperti itu. Gitu ya, tetap ingetin diri bahwa yang kita punya sejatinya adalah punyanya Allah. Begitu. Nabi Muhammad dapat hadiah. Kamu juga gitu. Kau kasih ujian, bisa sabar. Ujiannya bisa macam-macam. Bisa ditinggal wafat oleh orang tua, bisa. Bisa ditinggal oleh orang yang dicinta, bisa. Bisa juga dikasih sakit, bisa juga dikasih sulit, bisa juga dikasih miskin, bisa segala macam ujian. Bisa juga dengan dibully sama teman, kan begitu ya? Suka dikata-katain mulu sama orang misalnya gitu. Itu juga bentuk-bentuk ujian. Kalau kamu sabar jalaninnya, Gak usah orang jahat kamu mau jahatin lagi, jangan. Adik-adik sekalian, jangan orang marah kamu balas marahin lagi gitu. Jangan orang ngebully hati kamu penuh dengan dendam suatu hari nanti. Gak usah kebanyakan nonton apa tuh yang kayak gitu tuh, drama Korea, film India tuh yang urusannya balas-balas dendam itu kan. Gak usah adik-adik sekalian. Ikutin aja cara yang ditempuh sama baginda kita Nabi besar Muhammad ketika mendapatkan perlakuan tidak adil dari orang-orang kafir Quraisy. Beliau tetap sabar, beliau tetap berusaha berbuat baik kepada setiap orang. Kemudian biarkan Allah yang kemudian memberikan kepada kita kemudahan-kemudahan dan kenaikan-kenaikan kelas sesudahnya. Akan ada hadiah indah, ya, akan ada hadiah indah sesudah musibah besar dalam kehidupan, kamu berhasil melewatinya dengan cara yang baik.
akan ada hadiah indah. Selalu akan ada hadiah indah yang Allah Subhanahu wa taala berikan sesudah kamu mampu melewatinya dengan cara-cara yang terbaik. Kalau kamu lihat ada orang yang hidupnya enak banget ya, hidupnya seneng banget ya, itu ada saudara sekalian, pasti dia pernah melewati badai-badai besar dalam hidupnya dan dia mampu melewatinya dengan cara-cara yang terbaik. Gak ada, saya gak pernah lihat orang besar yang gak diuji sama Allah sebelumnya, gak ada. Gak ada. Habib Umar bin Hafid, Hubabah Nur, Hubabah Syarifah, Hubabah Maryam, Habib Zain bin Smith, semuanya tuh melewati ujian-ujian besar dalam kehidupan mereka hingga kemudian mereka menjadi seperti yang sekarang ini, menjadi orang-orang besar. Ustazah Halimah, Ustazah Halimah lagi, Ustazah Halimah juga, bukan Ustazah Halimah lagi, Ustazah Halimah juga gitu ya. Biar kata gini-gini juga nih, pernah ngalamin masa-masa berbulan-bulan kepanasan di suhu 50 derajat Celcius, nggak punya AC, kipas anginnya jadi ikutan panas gitu kan. Kalau mau tidur kasurnya tipis tuh ditaruhin air dulu, basahin air dulu gitu, baru bisa tidur. Dari panasnya luar biasa, masya Allah. Dan itu bertahun untuk setiap tahunnya itu beberapa bulan, gitu kan? Untuk setiap tahunnya beberapa bulan. Kadang-kadang lagi juga di musim-musim dingin. Kalau lagi musim dingin tuh sampai berapa derajat Celcius gitu, sampai dingin banget. Kadang-kadang mungkin kayak 10 derajat gitu, airnya dingin banget kayak air es ya. Dingin banget. Tuh di Gua Tarim tuh kalau lagi dingin banget. Nah, itu saya nggak punya mesin pemanas air tuh. Tinggalnya di tempat nggak ada pemanas airnya gitu kan di atas. Jadi kalau wudhu atau kalau mandi itu sering kram di kamar mandi. Saya sampai takut banget mati dalam keadaan kram di kamar mandi. Takut tuh karena kalau kram tuh kan udah nggak bisa gerak tuh badannya. Di kamar mandi pernah tahu nggak? Pernah tahu rasanya kram? Ya Allah, tuh sampai nggak bisa gerak gitu. Saya takut aja. Saya takut mati kram di kamar mandi. Yang saya takutin tuh apa? Kok kayak nggak keren gitu ya. Tagline-nya berita itu loh yang saya takutin. Seorang santri, seorang pelajar Indonesia ditemukan mati di kamar mandi, gitu kayak nggak keren gitu ya. Kalau di masjid lagi pegang Al-Quran gitu kan keren, betul nggak? Lagi sholat, lagi ibadah gitu kayak gimana gitu kan. Masalahnya di kamar mandinya itu loh, ya Allah. Jadi saya kuatkan hati untuk jangan sampai mati di kamar mandi. Jadi gitu. Pasti semua orang pasti melewati badai-badai hebat untuk kemudian bisa dinaikkan kelasnya gitu. Bukankah pohon semakin tinggi semakin kencang angin yang menerjangnya? Kan gitu ya? Nah, kalau nggak mau jadi diterjang angin kenceng-kenceng gitu, ya nggak usah jadi pohon. Jadi apa dong? Jadi rumput. Jadi rumput tuh nggak kena hantam angin tuh, tapi diinjak-injak, gitu kan? Nah, mesti jadi orang yang kuat, gitu ya, adik-adik. Jadilah perempuan-perempuan kuat. Tahan, diapain aja, dikasih ujian, semuanya nggak apa-apa. Bismillah, kuat hati, kuat mental, gitu kan ya, hingga kita mampu melewati semua ujian dalam keadaan baik-baik saja. Gimana caranya Ustazah? Sandarannya mesti yang rileks. Nah, Dek nih saya nih kalau ceramah gitu kan, apalagi berdiri gitu nggak sandaran cepet capek. Tapi kalau misalnya duduk lumayan. Tapi kalau misalnya saya bersandar lebih rileks lagi, lebih nggak cepet capek lagi, gitu kan. Jadi kamu kalau diuji-uji gitu, pas lagi sedang ada ujian-ujian datang, tekanan-tekanan datang, sandaran yang enak, rilekskan diri. Gimana cara sandarannya? Sandaran itu kalau mau enak, sandarannya mesti sama yang kuat. Kalau saya sandaran ke kaleng kerupuk nih, jatuh sama kaleng-kaleng kerupuknya, betul nggak? Nah, kamu kalau mau sandaran yang enak tuh sandaran sama yang kuat. Siapa yang kuat?
Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kamu nyandarin sesuatu sama Allah, insya Allah apapun bentuk ujiannya akan mampu kamu lewati. Kamu bilang aja, ya Allah, saya lemah, tapi tak mengapa, sebab bersamaku ada Engkau yang maha kuat. Kekuatanmu akan menguatkanku ya Allah. Ya Allah, saya miskin, tapi tak mengapa, sebab bukankah bersamaku ada Engkau yang maha kaya. Kekayaanmu akan mencukupiku ya Allah. Ya Allah, saya tak berdaya, tapi tak mengapa, sebab bersamaku ada Engkau yang perkasa. Bersamamu aku tak akan terkalahkan oleh apapun jua. Gitu ya. Mudah-mudahan Allah kuatkan kita. Jadi poin pertama dari Isra Mi'raj adalah akan selalu ada pelangi indah sesudah badai hujan yang datang dalam kehidupan kita ini. Selalu akan hadiah indah. Ada hadiah indahnya dari Allah SWT jika kita mampu melewatinya dengan sabar, dengan penuh kekuatan dari Allah SWT, insya Allah. Dikuatin sama Allah, minta dikuatin sama Allah.